Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku, semua sudah siap? Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya diberi pemahaman dalam menguasai materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, silakan yang belum menyiapkan alat tulisnya diambil dulu. Kemudian kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Anak-anak hebat, bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kalian masih ingat arti dari semboyan tersebut? Iya betul, bersatu kita teguh artinya seluruh masyarakat Indonesia dengan keragaman budaya, suku bangsa, dan agama bersatu menjadi satu kesatuan sehingga tercipta kekuatan yang luar biasa. Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi, dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nika. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, diantaranya sebagai berikut. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi yang pertama, pinjaman nasional. Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Wah, lumayan lama juga ya anak-anak. Yang kedua yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang keempat yaitu Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun yaitu dari tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan. Swasembada pangan itu artinya mencukupi kebutuhan pangan sendiri. Swasembada pangan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Intensifikasi itu meningkatkan hasil pertanian ya. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Yang kelima yaitu transmigrasi.
Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya yaitu Pulau Jawa ke pulau lain yang penduduknya masih jarang, misalnya Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Upaya yang kelima yaitu persatuan tenaga ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Anak-anak, seperti biasa, setelah ini silakan kalian buat peta pikirannya tentang upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Kan ada 5 ya. Nah, ini kalian isikan ke masing-masing kotak. Anak-anak hebat, setelah ini seharusnya kalian bekerja sama dengan teman-teman untuk menampilkan tari indang. Tetapi karena kalian masih harus belajar dari rumah, silakan kalian menari sendiri di video, kemudian dikirimkan kepada guru masing-masing. Yang belum hafal gerakannya, silakan latihan lagi ya. Selamat berlatih anak-anak hebat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Iya. Anak-anak tentunya juga harus membaca kembali materi yang ada di buku paket maupun di buku LKS. Dan jangan lupa untuk soal-soal yang ada di paket maupun buku LKS, anak-anak coba, anak-anak kerjakan, dan nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang Bapak berikan melalui WA Group. Sampai di sini dulu kita bertemu. Kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.